Luar biasa, luar biasa. Seorang yang bukan Kristen menantang Tuhan dengan berkata, "Tuhan, jawablah aku." Dan yang mengherankan, jawaban itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saksikan tayangan. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun. Saya sudah masuk ke pengajian, belajar membaca Al-Quran ya, dari juz amma sampai ke Quran besar. Saya 2 kali khatam, tapi 2 kali khatam juga bukan berarti apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang saya baca. Saya harus sembahyang 5 kali sehari. Kadang-kadang saya harus disuruh juga untuk sembahyang tahajud, sembahyang tarawih. Saya tidak boleh stop ya, nggak boleh males. Puasa saya nggak boleh berhenti kecuali kalau menstruasi aja. Itu saya sangat diperhatikan oleh mama saya yang ketat agama Islamnya. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati tentang Islam yang tidak pernah terjawab sampai saya menemukan Kristus. Pertanyaan yang simple aja ya, kita nggak suka sama dia karena dia Kristen, selalu bilang, oh jangan deket-deket sama, jangan deket-deket rumah Tante Natalie, ntar kamu jadi Kristen. Masuk rumah Tante Natalie aja itu nggak boleh. Jangan masuk rumah Tante Natalie, nanti kamu jadi Kristen. Jangan masuk, pokoknya kalau disuruh masuk nonton TV di luar aja, jangan masuk ke dalam. Itu rumah orang Kristen, rumah najis, rumah haram, jangan masuk. Jadi kita agak-agak, anak kecil nih agak-agak gimana ya, sebelah pihak disuruh nggak boleh masuk, tapi di pihak lain, ini Tante Natalie baik banget. Saya ngaji dari umur, berapa itu, umur 9 tahun ya. Dari umur 9 tahun sampai ya, saya SMP, lulus SMP mungkin. Karena banyak pertanyaan yang saya pertanyakan itu di Islam tidak pernah terjawab ya, jadi saya mulai agak-agak mencari-cari bagaimana caranya supaya saya tahu Islam ini yang sebenarnya apa. Tapi dari awal sudah dikasih itu, yang kita lakukan, ada yang kita kerjakan adalah jihad memerangi orang kafir. Saya di pertemuan kedua itu saya tanya, maksudnya jihad memerangi orang kafir ini apa? Apakah kita harus angkat senjata untuk memusnahkan semua orang kafir? Terus kita nunggu tuh, kita nunggu lama banget, setengah jam, 1 jam, karena sampai 1 jam kita nunggu. Tapi karena kita antusias dengan wah kita akan mendirikan negara syariah nih di Indonesia. Kita akan menegakkan hukum Islam di Indonesia. Kita akan memerangi orang-orang kafir ini. Kita akan menjadikan orang kafir ini semuanya Islam. Semuanya dalam syariah. Kita akan menegakkan lagi nih hukum-hukum yang Rasulullah Muhammad pernah tegakkan dulu di Madinah. Jadi kita antusias ya, karena upahnya surga juga gitu. Jadi ada upah surga. Wah, surga nih. Surganya macam apa? Saya juga nggak ngerti. Detail dan sangat dalam, dan mereka kaya loh. Mereka bilang mereka sudah memiliki dana yang sebenarnya bisa mengambil alih Indonesia. Dari jumlah dananya aja mereka bilang begitu ya. Nggak tahu Islam itu seperti apa, pendalaman Islam itu seperti apa, karena di dalam NII itu tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu.
tidak diwajibkan untuk sholat ini itu begitu. Jadi saya sempat ngomong ke mama saya, ini saya ada pergumulan nih, pergumulan hati, pergumulan pikiran. Apakah saya mesti keluar dari organisasi ini, atau saya mesti tinggal dan meneruskan jihad saya? Mama saya juga sebenarnya kurang mengerti, cuma emang harus ngaji, udah itu aja. Oke, sampai subuh, sampai azan subuh, itu tetap tidak mendengar apa-apa, tetap tidak merasakan atau ada yang menginspirasi saya, apakah saya keluar ataukah saya tetap di sini. Lalu saya bilang begini, dengan kesel nih, saya kesel banget. Saya bilang gini, hei Allah, kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu, kamu tidak menunjukkan siapa kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir bagi saya untuk menyembah kamu. Saya kasih kesempatan sampai subuh. Subuh saya. Lalu saya sholat subuh, ya, masih berdoa meminta, nunggu, tetap tidak ada jawaban, tetap tidak ada inspirasi. Akhirnya saya bilang gini, ngomongnya saya itu ngomong agak keras, ngomong agak kasar, bukan dalam hati lagi, bukan pelan-pelan lagi ngomongnya, saya ngomong kasar. Hei Allah, dasar lu mah bukan Tuhan. Jawab lu nggak kasih. Ini adalah subuh terakhir gue nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, gue nggak mau lagi ngaji-ngaji, gue nggak mau lagi sembahyang, gue nggak mau lagi ada hubungannya dengan Islam. Pokoknya hari ini adalah hari terakhir gue menyembah lu. Saya nggak mau ngaji lagi, saya nggak mau menyentuh Quran. Udah, saya stop. Mama saya sampai bingung. Kamu ini kenapa sih? Kok sikapnya jadi begini? Jadi ndablek, jadi apa ya? Rebellious tuh. Jadi suka membangkang. Terus akhirnya aku bilang sama mama, "Ma, saya sudah memutuskan keluar dari Islam." Saya bilang gitu. Saya nggak mau lagi sholat, saya nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, saya nggak mau lagi ngaji, pokoknya saya udah nggak mau apapun yang dengan Islam. Tapi setiap kali ada lagu yang dengan nama Jesus, itu ada kebencian saya nggak suka dengan nama Yesus ini, ada penolakan di hati saya. Ya, kalau si pendetanya berkhotbah pun saya senang, tapi setiap kali ada dia sebut nama Yesus, itu ada saya merasa terganggu, merasa terusik, merasa saya nggak suka dengan nama ini. Nah, saya juga merasakan itu seakan ada gelas yang menutupi saya itu pecah. Itu yang saya rasakan. Secara bersamaan setelah kegelapan itu keluar, secara bersamaan saya melihat di sebelah kiri pintu saya ini terkuak, dan ada cahaya yang masuk. Cahaya masuk begitu terangnya, cahaya itu menerangi seluruh kamar saya waktu itu. Di saat cahaya itu menerangi, ada rasa damai. Seterangnya cahaya itu mata saya nggak sakit, seperti kalau kita ngelihat matahari ya, kan mata kita sakit. Mata saya nggak sakit. Begitu cahaya itu menghilang dari kamar saya, lewat pintu juga ya, ada kedamaian tersendiri di saya. Ada rasa kasih, ada seakan
Seakan ada yang memeluk saya waktu itu. Pelukan yang tidak pernah saya temukan, yang tidak pernah saya dapat, kasih yang tidak pernah saya dapat, damai yang tidak pernah dapat saya dapat malam itu. Haleluya. Satu kali akan ada hari senang buat kita. Saudara, Tuhan merencanakan damai sejahtera kepada kita. Dia merencanakan keberhasilan dan kesuksesan kepada kita. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita manusia. Dia tidak mau membiarkan kita binasa. Dia mau kita hidup benar dan selamat. Karena tentu kita diciptakan oleh Tuhan. Dia mau ciptaannya agar supaya tidak ke neraka. Sebab neraka itu adalah tempat penghukuman bagi semua orang yang tidak mau mengikuti, percaya, atau melakukan kehendak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terima kasih saudara terus mendukung channel kami. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kali ini saya akan membagikan sebuah tayangan kesaksian kepada saudara. Bagaimana orang ini bisa mengenal Tuhan. Dia adalah orang yang beragama tertentu, berkeyakinan kepada agama tertentu, tetapi akhirnya dia menolak untuk percaya kepada agamanya itu. Dia menolak untuk percaya kepada Allahnya. Kenapa? Karena kecewa tidak dijawab oleh Allah. Dan yang heran, jawaban itu justru datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengikuti Yesus karena jawaban yang datang dari Tuhan Yesus. Saudaraku, sama-sama kita akan saksikan tayangan berikut ini. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun pengasih. Jadi dia masih ada kejawennya. Tapi ibu sudah dididik sangat keras dengan Islam. Saya sudah masuk ke pengajian, belajar membaca Al-Quran ya, dari juz amma sampai ke Quran besar. Saya 2 kali khatam, tapi 2 kali khatam juga bukan berarti apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang saya baca. Saya harus sembahyang 5 kali sehari. Kadang-kadang saya harus disuruh juga untuk sembahyang tahajud, sembahyang tarawih. Saya tidak boleh stop ya, nggak boleh males. Puasa saya nggak boleh berhenti kecuali kalau menstruasi aja. Itu saya sangat diperhatikan oleh mama saya yang ketat agama Islamnya. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati tentang Islam yang tidak pernah terjawab sampai saya menemukan Kristus. Pertanyaan yang simple aja ya, saya ada tetangga orang Kristen namanya Tante Natalia ya. Suaminya kalau nggak salah namanya Anthony. Saya lihat Tante Natalie ini selalu senang, selalu bahagia, kayaknya selalu gembira, tidak pernah sedih, selalu bernyanyi-nyanyi ya. Om Anthony juga orangnya pendiam, tapi selalu welcome sama kita. Kita anak kecil-kecil ya, kalau main di emperan di depan rumah dia tuh, kita bikin berisik ya. Kita suka bilang, shh, jangan berisik, nanti Om Anthony denger. Tapi Om Anthony nggak marah. Dia malah buka pintu,
buka pintunya untuk kita masuk, nonton TV bareng-bareng gitu. Itu yang saya nggak habis pikir, padahal kita semua ya setetangga, seluruh tetangga itu nggak ada Islam yang suka sama dia. Istilahnya kalau di depan dia sih kita muji-muji ya, baik-baik, tapi di belakang Tante Natal itu kita nggak suka sama dia karena dia Kristen. Selalu bilang, jangan jangan deket-deket rumah Tante Natalie, ntar kamu jadi Kristen. Masuk rumah Tante Natalie aja itu nggak boleh. Jangan masuk rumah Tante Natalie, nanti kamu jadi Kristen. Jangan masuk, pokoknya kalau disuruh masuk nonton TV di luar aja, jangan masuk ke dalam. Itu rumah orang Kristen, rumah najis, rumah haram, jangan masuk. Jadi kita agak-agak, anak kecil nih agak-agak gimana ya, sebelah pihak disuruh nggak boleh masuk, tapi di pihak lain, Tante Natalie baik banget. Ada kue, ayo nih ada kue, masuk, ayo masuk. Jadi kita namanya anak kecil ya, kita masuk, nonton TV bareng, makan kue bareng. Tapi kita mesti buru-buru keluar nih, nanti kalau mama kita nyari-nyari kita ketahuan di rumah Tante Natalie, bisa dimarahin. Itu jadi saya ngaji dari umur, berapa itu? Umur 9 tahun ya. Dari umur 9 tahun sampai saya SMP, lulus SMP mungkin. Karena banyak pertanyaan yang saya pertanyakan itu di Islam tidak pernah terjawab, ya. Jadi saya mulai agak-agak mencari-cari bagaimana caranya supaya saya tahu Islam ini yang sebenarnya apa. Lalu saya punya teman dekat ya, SMP. Saya kasih nama aja ya. Namanya Sarjono. Dia datang ke rumah saya. Dia ngajakin saya ikutin pengajian. Gitu. Dia bilang, ini pengajiannya kita bisa mengerti Al-Quran. Kita ngebahas Al-Quran. Kamu pasti suka deh. Gitu. Ya udah, kita ikutan. Saya make a deal sama dia ya. Kita ketemuan di halte somewhere. Terus kita ke tempat pengajian ini. Ya. Saya kan hafal tuh wilayah daerah Jakarta Selatan karena saya liburan ke situ. Itu di daerah Lenteng Agung. Ya. Dekat dengan rel kereta api. Rel kereta api di Lenteng Agung. Terus kelihatannya seperti kos-kosan mahasiswa gitu. Makanya saya tanya, ini kos-kosan anak kuliahan ya? Terus dia nggak jawab secara detail, ya cuma bilang, ya lihat aja nanti, kita nunggu ya, lama banget itu, tapi nggak sampai jamuran sih, cuma panas aja. Terus ada pintu dibuka. Kita disuruh masuk, silakan masuk. Yang saya lihat di ruangan itu ya, di ruangan kayak rumah kos itu kosong, hanya ada papan board, itu whiteboard ya, cuma ada whiteboard, terus ada pengajarnya di situ, dan banyak sekali itu Quran di sekitar situ, banyak sekali Quran, terus banyak sekali itu marker, mungkin sudah banyak pengajaran di situ, saya kurang tahu juga. Pengajarnya saya kasih nama aja ya, tapi ini bukan nama sebenarnya karena semua yang ada dalam organisasi ini bukan nama yang sebenarnya. Mereka diberi nama oleh pemimpin mereka saat mereka dibait. Jadi nama orang ini yang saya kenal adalah Pak Lukman Hakim. Ya, orangnya kurus, perawakannya kecil, rambutnya hitam tebal. Dia tinggal di Mampang Perapatan. Saya juga tinggal di Mampang Perapatan waktu itu. Dari pengajaran itu makan sekitar 3 jaman ya. Saya sampai
saya lapar, saya haus, ya kita break dulu, beli makanan dulu, terus lanjutin lagi. Terus setelah selesai ya, kelihatannya saya udah mulai capek nih. Emang ada ketertarikan, ada apa ya? Ada bait, istilahnya ada pancingan untuk saya mau tahu yang lebih lagi, gitu. Tapi dari awal sudah dikasih itu yang kita lakukan, ada yang kita kerjakan adalah jihad. Jihad memerangi orang kafir. Itu saya di pertemuan kedua itu saya tanya, maksudnya jihad memerangi orang kafir ini apa? Apakah kita harus angkat senjata untuk memusnahkan semua orang kafir? Si Pak Lukmannya bilang, oh itu nantinya kita akan ke situ, tapi yang sekarang kita adalah akidah dulu nih, menguatkan akidah anti dulu nih. Di sana kita panggilnya kayak orang Arab ya, anti, antum, umi, abah, abi, begitu bilangnya. Meskipun saya kelahiran di Jakarta, saya nggak begitu terkesan dengan panggilan-panggilan Arab seperti itu. Karena memang buat saya, kenapa kita mesti ikut-ikutan bahasa lain atau budaya lain? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Kenapa tidak dengan budaya Indonesia aja kita kentalkan, kita kuatkan? Kenapa mesti budaya Arab yang harus kita kentalkan? Begitu. Setiap pertemuan itu selalu rahasia. Setiap pertemuan kita tidak dikasih tahu di mana lokasinya. Tapi setiap pertemuan kita cuma boleh tahu kita kumpulnya di halte ini. Gitu. Misalnya di halte Pasar Minggu deket apa gitu ya, deket rel kereta atau deket apa lah pokoknya. Selalu begitu. Pertemuannya itu sangat rahasia, tempatnya juga sangat rahasia, dan tempatnya itu selalu berubah-ubah. Tidak pernah di lokasi yang sama. Ya ada yang sama, tapi kemudian berpindah lagi. Jadi kita kalau sudah sampai ke halte itu pasti ada telepon umumnya. Dulu kita ada telepon umum kuning biru ya. Ada telepon umumnya, kita harus telepon ke pager. Pager bilangnya, pesannya begini, oh barang siap diangkut. Gitu. Misalnya barang dagangan siap diangkut. Supaya tidak dicurigai oleh pihak telecommunicator, pihak Telkomsel misalnya. Waktu itu, jadi selalu ada seperti itu. Kode-kode tersendiri yang hanya orang-orang kita aja yang tahu. Hanya kita-kita yang mengerti kode-kode tersebut. Kalau kode bahaya itu kodenya apa? Kalau kode semuanya sudah siap, kodenya apa itu kita-kita orang dalam aja yang mengerti itu. Orang lain nggak tahu bahasa tersebut, kode-kode tersebut. Begitu. Jadi setiap kita ada pertemuan, ada kodenya. Nanti kodenya begini, nanti kodenya begitu. Terus nanti dibilang nanti yang jemput anti, nanti nggak sendirian, nanti ada yang jemput, itu bersama dengan anti-anti yang lain, pakai mobil ini, misalnya begitu. Terus kita nunggu tuh, kita nunggu lama banget. Setengah jam, 1 jam, sekarang sampai 1 jam kita nunggu. Tapi karena kita antusias dengan kita akan mendirikan negara syariah nih di Indonesia. Kita akan menegakkan hukum Islam di Indonesia. Kita akan memerangi orang-orang kafir ini. Kita akan menjadikan orang kafir ini semuanya Islam. Semuanya dalam syariah. Kita akan menegakkan lagi nih hukum-hukum yang Rasulullah Muhammad pernah tegakkan dulu di Madinah. Jadi kita antusias ya, karena upahnya surga juga gitu. Jadi
ada upah surga. Wah, surga nih, surga nih, surga. Surganya macam apa? Saya juga nggak ngerti. Surganya yang macam bagaimana? Saya juga nggak ngerti waktu itu. Cuma ada keinginan untuk berperang, ada keinginan untuk jihad, ada keinginan untuk ya aku juga mau dong pahala yang lebih besar. Berjihad ini kan pahalanya paling besar ya, yang menurut Quran itu kalau kita jihad, kita mati dalam jihad, kita langsung masuk surga. Bahkan mamaku juga selalu bilang, kamu baiknya mati surga, mati jihad. Kalau mati jihad itu udah pasti masuk surga. Jadi ada keinginan di situ, saya mau berjihad, saya mau mati dalam jihad. Itu dulu minded saya. Nah, saya setelah 3 kali pertemuan, 3 atau 4 kali pertemuan ditawarkan untuk bait, ya, proklamasi. Saya saya setuju, saya mengikuti bait. Itu ada 5 rukun Islam yang semuanya bukan rukun Islam yang selama ini kita diajarkan dalam pelajaran agama Islam waktu kita sekolah ya. Ini beda sekali, jauh sekali, semuanya sudah jauh, semuanya untuk negara Islam Indonesia. Nah, setelah saya di bait itu makan waktu 2 malam, jadi kita masih nginap 2 malam. Sehari penuh kita diberi akidah mengenai perang jihad ini, diberi akidah bagaimana kita membenci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi sudah ada setiap kali kita datang akidah itu diberi kayak makanan ya, diberi masukan. Kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang patut dibunuh, orang-orang ini yang pertama akan dimusnahkan. Begitu. Saya bait, nama saya diganti. Di situ saya diberi nama Halimah. Jadi boleh panggil saya Lindsay Murtad karena saya ya sebenarnya waktu itu keluar dari Republik Indonesia masuk ke negara Islam Indonesia, tapi setelah itu saya murtadnya benar-benar keluar dari semuanya. Saya dipanggil Lindsay Murtad, saya dipanggil Lindsay Halimah, apapun lah di dalam lingkungan NI itu saya dipanggil Halimah, Lindsay Halimah. Oke, saya sih nama bukan masalah ya, bukan buat saya. Karena yang saya tahu sekarang nih, nah saya sudah tercatat di buku kehidupan dan nama saya diberi nama baru oleh Yesus. Jadi buat saya nama bukan lagi masalah. Kalau sekarang di hidup, nama di sini hanyalah untuk kerja dan social security, itu aja. Saya sudah di bait, saya sudah mulai aktif. Ya. Saya sudah tahu sel-selnya di mana, karena saya diberitahu ya, sel-sel di mana, daerah mana. Saya masuk juga di per minggu itu ada rumah yang menjadi tempat akidah sekeluarga. Saya kasih nama aja ya, namanya itu Bapak dan Ibu Nahar. Tapi itu juga bukan nama yang sebenarnya. Itu adalah nama pemberian dari mereka, dari orang NI ini. Nama sebenarnya mereka itu saya juga nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu nama sebenarnya. Kecuali kalau kita pernah dekat ya sebelum masuk NI, jadi saya tahu. Itu ada level-levelnya, level pemerintahan. Misalnya kalau awal-awal ya kita cuma umat biasa aja, umat biasa, laskar biasa aja. Tapi kalau sudah lama, kalau sudah mempunyai banyak member, itu dinaikkan menjadi Musa. Jadi dinaikkan menjadi Musa.
kalau membernya sudah banyak lagi, sudah meluas ya, sudah lama juga, akidahnya makin mateng, naik lagi ke Abraham, naik ke Ibrahim. Itu naik lagi nanti ke Nuh, naik lagi ke Hud. Habis itu ada Adam ya. Mereka bilang Adam inilah pemimpin kita nomor 1, seperti presiden ya, kalau di sistem pemerintahan itu seperti presiden begitu. Nah, dalam pemerintahan itu selalu ada 2 orang. Jadi yang satunya, kalau di sini misalnya RT jadi wakil RT gitu, Pak Lurah jadi wakil Lurah, Pak Camat jadi wakil Camat, Pak Gubernur ada wakil gubernurnya. Jadi seperti itu, sama sistem pemerintahannya itu sama seperti sistem pemerintahan negara-negara sekuler gitu. Administrasinya juga mirip ya, sama persis dengan administrasi di negara Indonesia atau di negara sekuler. Sistemnya sangat rapi dan sangat rahasia, detail dan sangat dalam, dan mereka kaya loh. Mereka bilang mereka sudah memiliki dana yang sebenarnya bisa mengambil alih Indonesia. Dari jumlah dananya aja mereka bilang begitu. Yang mereka belum punya adalah jumlah umatnya. Jadi saya tidak tahu apakah sampai sekarang masih ada atau sudah hilang, karena teknologi kan berubah. Saya nggak tahu bagaimana. Tahun 98 itu ya, waktu kejadian bulan Mei, mungkin ada yang ingat ya, kejadian bulan Mei tahun 98 itu ada riot di Jakarta, perusuhan, penjarahan, pembakaran ya, bahkan banyak yang diperkosa, perempuan-perempuan, cewek-cewek Chinese ya, yang cewek-cewek Kristen itu banyak yang diperkosa. Karena di luar dari NI, di luar dari pergaulan saya dengan orang Islam, saya juga banyak bergaul. Saya punya banyak teman yang non-Islam. Saya banyak teman orang Kristen dari luar. Karena pergaulan saya yang luas. Ada juga teman-teman Yahudi. Kalau itu saya banyak sekali teman. Tapi itu tidak saya kasih tahu ke teman-teman yang di NII. Itu mereka bilang itu nanti istilahnya pengajaran mereka itu nanti gitu. Saya mau ekspresinya gimana ya, ada rasa galau ya waktu kejadian Mei 98 itu. Ada rasa yang kok tidak fit ya, tidak fit di hati saya, kok tidak manusiawi ya, tidak manusiawi di mata saya, di hati saya tuh seakan berontak. Ini sebenarnya Islam yang sesungguhnya atau bukan? Saya sempat konsultasi dengan Ibrahim saya, jadi pemimpin saya sempat konsultasi. Apakah akan seperti ini yang akan kita kerjakan nih? Ya, seperti penjarahan, pembakaran toko-toko Cina, usaha-usaha Cina, bahkan pembunuhan orang-orang Cina atau penganiayaan orang Cina. Saya sempat nanya ke mereka, dan mereka bilang itu akan terjadi, tapi kita nggak usah mikirin. Itu nanti ada bagiannya, ada orangnya. Kita hanya bagian administrasinya aja. Jadi yang saya tangkap waktu itu, saya masuk ke NI ini,
itu bagian administrasinya aja, jadi bagian akidahnya. Nah, bagian laskarnya, bagian yang kiranya pembelaan diri, peperangan, angkat senjata, angkat pedang, itu lain lagi. Jadi tugas jihad saya adalah jihad politik. Jadi saya bertempur dengan politik. Jadi bagaimana saya mempengaruhi orang dalam politik saya. Saya agak, oke, jadi saya nggak ikut campur ya. Tapi masih ada di hati saya yang terganggu ya. Oke, saya nggak turun dalam berperang, tapi saya ikut campur dalam strategi. Jadi istilahnya saya tetap aja ikut campur dalam darah ini, pertumpahan darah ini. Saya sempat merenung, waktu kejadian bulan Mei itu, saya baru selesai akidah. Di Srengseng Sawah. Saya waktu itu ada di Pasar Minggu bersama dengan teman saya ini, yang teman SMP, nama sebenarnya nih, saya kasih nama sebenarnya. Namanya Sarjono. Dia tinggal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, saya waktu itu pakai jilbab, tapi pas saya masuk ke dalam bus itu ya, bus di Pasar Minggu, itu semua mata itu tertuju kepada saya. Ini mata yang cowok-cowok nih tertuju kepada saya. Kenapa mereka tertuju kepada saya? Pertama, karena saya Chinese, ya. Mereka melihat, wah ini ada Cina nih masuk ke bus, tapi kok pakai jilbab? Berarti ini Cina Islam. Mereka nggak ganggu saya, mereka cuma ngeliatin aja, perhatiin saya aja. Oh itu saya duduk di belakang, kayak preman, saya demennya duduk di paling belakang, gitu. Saya ada rasa deg-degan juga waktu itu, tapi saya tetap berharap saya dilindungi, saya nggak kenapa-napa. Saya pulang dengan selamat. Saya mikir, setelah sampai rumah itu saya berpikir, saya bertarung. Dalam pikiran saya itu saya bertarung. Setelah itu, mama saya, karena saya kan nggak tahu Islam itu seperti apa, pendalaman Islam itu seperti apa. Karena di dalam NII itu tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Tidak diwajibkan untuk sholat ini itu. Begitu. Jadi, saya sempat ngomong ke mama saya, ini saya ada pergumulan nih, pergumulan hati, pergumulan pikiran. Apakah saya mesti keluar dari organisasi ini, atau saya mesti tinggal dan meneruskan jihad saya? Mama saya juga sebenarnya kurang mengerti, cuma emang harus ngaji, udah itu aja. Mama saya bilang, lu cobalah sholat tahajud aja lu, begitu. Padahal menurut Pak Yasin bilang bukan sholat tahajud sebenarnya, tapi sholat sholat yang lainnya, saya nggak ngerti, saya lupa itu namanya. Ya udah, saya sholat jam 2 pagi waktu itu saya bangun ya, dengan niat saya meminta petunjuk, saya diberikan, paling tidak diberikan suara, diberikan inspirasi, diberikan sesuatu yang saya bisa mengambil keputusan. Saya sudah sholat, saya bangun jam 2 pagi, saya baca Al-Fatihah, saya bahkan baca surat Yasin, panjang kan surat Yasin itu, saya ngaji, jadi jam 2, saya baca surat Kursi, apapun saya baca, saya sholat lagi, saya baca Kursi lagi, sampai kiranya sudah mendekati subuh, saya tidak mendengar apapun, saya tidak merasakan apapun, cuma capek ya, capek aja, jengking tunggang-tungging, berkali-kali, capek, ngantuk, kesel juga. Saya memutuskan begini, saya bilang begini, ya Allah,
kalau saya tidak mendengar apapun dari engkau, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir. Karena ini adalah hidup mati saya. Apakah saya akan tetap di sini, di NII, atau saya harus keluar? Dan bagaimana saya keluar? Oke, sampai subuh, sampai azan subuh, itu tetap tidak mendengar apa-apa, tetap tidak merasakan atau ada yang menginspirasi saya, apakah saya keluar ataukah saya tetap di sini. Lalu saya bilang begini, dengan kesel nih, saya kesel banget. Saya bilang gini, "Hei Allah, kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu, kamu tidak menunjukkan siapa kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir bagi saya untuk menyembah kamu. Saya kasih kesempatan sampai subuh saya. Lalu saya sholat subuh, ya, masih berdoa meminta, nunggu, tetap tidak ada jawaban, tetap tidak ada inspirasi. Akhirnya saya bilang gini, ngomongnya saya itu ngomong agak keras, ngomong agak kasar, bukan dalam hati lagi, bukan pelan-pelan lagi ngomongnya, saya ngomong kasar. "Hei Allah, dasar lu mah bukan Tuhan, jawab lu nggak kasih. Ini adalah subuh terakhir gue nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, gue nggak mau lagi ngaji-ngaji, gue nggak mau lagi sembahyang, gue nggak mau lagi ada hubungannya dengan Islam. Pokoknya hari ini adalah hari terakhir gue menyembah lu." Udah saya fokus. Mama saya sampai bangun. "Ini kamu apa sih ribut-ribut, marah-marah?" Saya cuekin aja mama saya kembali tidur. Karena saya waktu itu kerja siang. Saya kembali tidur. Terus saya seperti biasa kerja, ya. Nah, pas balik ke rumah, itu saya nggak sholat. Saya nggak mau kemana-mana. Saya nggak mau ngaji lagi, saya nggak mau menyentuh Quran. Udah, saya stop. Mama saya sampai bingung. "Kamu ini kenapa sih? Kok sikapnya jadi begini? Jadi ndablek, jadi apa ya, rebellious tuh, jadi suka membangkang." Terus akhirnya aku bilang sama mama, "Ma, saya sudah memutuskan keluar dari Islam." Saya bilang gitu. Saya nggak mau lagi sholat, saya nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, saya nggak mau lagi ngaji, pokoknya saya udah nggak mau apapun yang dengan Islam. Oh, mama saya kaget. Dan nangis, ya. Dia cuma bisa nangis. Dia bilang, "Kamu itu kok kejam banget sih, mau kamu jadi orang kafir. Kenapa kamu mau jadi orang kafir? Orang kafir itu masuk neraka. Nanti mama gimana kalau gak ada yang ngedoain mama?" Saya kan orangnya gampang menggampangkan sesuatu, ya. Aku bilang, "Ya udah mah, kalau nggak ada yang doain mama, suruh tetangga aja yang doain. Karena saya nggak akan berdoa," saya bilang gitu. Oh, bukannya bikin mama berhenti nangis, jadi nangisnya makin kencang. Papa lagi nggak ada, papa lagi kerja waktu itu. Oh, makin jadi mamaku tuh mukanya bengkak. Sampai dia nggak buka warung. 2 hari dia nggak buka warung, sakit dia. Saya tetap urusin mama, saya tetap sayang sama dia, ya. Terus itu orang-orang dari NII itu selalu datang ke rumah, itu selalu nyamperin saya, mau menjemput saya. Pokoknya apapun itu mereka maunya menjemput saya untuk kembali ke akidah. Saya kabur-kaburan waktu itu. Saya bilang sama mama, kalau
si Juno datang atau si Rohim datang atau Panahar datang, bilang aja saya mama nggak tahu saya di mana atau saya kerja atau sibuk. Mereka sempat loh minta tahu di mana kerja saya. Mama saya sempat dipaksa sama mereka ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana apa yang mereka katakan ke mama saya. Tapi mereka pernah datang ke tempat saya kerja. Dalam hati saya, loh, dari mana mereka tahu saya kerja di sini? Begitu. Terus pulangnya, mereka mau ajak saya langsung dari kerja ke Akidah. Saya bilang, saya capek, saya mau pulang, saya ngantuk. Lain kali aja ya. Lain kalinya kapan nih Umi? Lain kalinya kapan nih? Anti sudah absen lama sekali, sudah tidak pernah datang. Saya bilang, saya nggak mau dengar urusan ini, saya mau pulang, saya capek, udah. Lalu saya pulang, saya ambil taksi pulang. Terus saya tanya ke mama, Mak, si Rohim itu datang saya kerja, mama tahu ya di mana saya kerja? Terus akhirnya aku terus nggak enak mama, si Rohim itu di sini sudah berjam-jam dari pagi sampai siang itu nungguin kamu, terus sore datang lagi nungguin kamu. Ya udah mama kasih tahu di mana kamu kerja. Itu mengakibatkan saya mesti keluar kerja dari situ ya. Saya mesti kerja di tempat lain lagi. Itu akhirnya saya memutuskan, Mak, saya mau kos sendiri ya. Saya nggak bilang sama mama saya, waktu itu saya udah pacaran orang dengan Yahudi, tapi saya nggak bilang, saya cuma bilang saya pindah, saya nggak akan tinggal sini, saya ada apartemen di Kuningan. Waktu itu saya tinggal di Kuningan depan apa itu supermarket besar ya, saya lupa namanya itu, bekas stadium juga, dekat dengan stadium. Saya tinggal di situ, namanya kalau salah di Genteng Ijo, Genteng Ijo apartemen. Nah, kalau masuk situ kan harus ngelewatin satpam ya. Kalau saya nggak kasih daftar ke satpam, siapa yang mau datang itu nggak bisa masuk. Jadi saya merasa aman di situ. Saya tinggal di situ cuma sebentar. Tapi saya selalu jenguk mama. Mama bilang, si Rohim datang, si Panahar datang, itu datang terus. Jadi saya merasa saya nggak bisa kemana-mana. Terus akhirnya saya ngomong sama cowok saya waktu itu, ya cowok saya bilang ini saya dikejar-kejar dengan mereka. Terus lalu saya ditawarkan gini, ya udah kalau gitu kamu sekolah di Singapura, saya yang kasih biaya tempat tinggal, kamu nggak usah khawatir. Mereka ada apartemen waktu itu, apartemen dari keluarganya. Jadi saya setuju, saya sekolah di Singapura. Itu saya sekolah diam-diam, saya nggak kasih tahu mama, saya nggak kasih tahu orang tua. Jadi saya kabur begitu aja. Handphone saya tinggal di rumah, saya tinggalkan. Saya pergi aja. Apartemen juga saya tinggal, saya tutup apartemen. Istilahnya saya nggak tinggal di situ lagi, saya pindah ke Singapura. Tapi ada perasaan bersalah karena saya nggak kasih tahu orang tua. Saya telepon ke rumah, ternyata bapak di rumah sakit. Jadi saya memutuskan untuk pulang. Biar bagaimanapun juga, saya tetap sayang sama orang tua saya. Jadi saya pulang waktu itu dari Singapura. Padahal saya mau ada tes waktu itu, tes pertengahan, tes akhir semester. Tapi saya pikir sudahlah, saya bisa lagi kuliah somewhere someday, gitu ya. Orang tua saya dulu. Saya pulang. Bapak saya di rumah sakit, terus saya minta maaf itu sama bapak karena nggak bilang,
Mama juga nangis. Itu kamu ke mana? Handphone ditinggal di rumah, apartemen nggak, orang satpam bilang kamu udah nggak tinggal di sini. Mama bingung mau cari kemana. Mama pikir kamu sudah diculik sama orang-orang itu, sama orang-orang NII. Mama pikir kamu sudah diculik, mama pikir kamu sudah nggak ada. Terus saya bilang, maaf deh mak, saya kabur nggak bilang-bilang. Saya bilang, mak saya di Singapura, saya ke Singapura waktu itu. Akhirnya saya bilang ke mama saya soal cowok saya ini, cowok saya ini orang Belanda. Mama saya kaget, kamu ke Singapura? Kamu ke Singapura? Iya mak, saya ke Singapura. Saya tunjukin paspor saya. Saya tunjukin paspor saya ke Singapura. 6 bulan. Saya bilang, saya itu lagi mau menghadapi ujian akhir. Tapi karena bapak sakit, aduh perut saya bunyi. Pagi-pagi ini belum sarapan. Saya pulang, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya, karena saya merasa dikejar-kejar, karena saya juga banyak teman-teman ya, orang bule ya, kebanyakan bule Yahudi. Itu jadi saya mulai kabur ke Hong Kong, mulai ke sini, mulai ke situ. Bilang dia itu diteror hampir setiap hari. Rumah itu ditongkrongin setiap hari sama mereka. Ya, bukan hanya ditongkrongin aja, ternyata mereka juga sudah memata-matai sekeliling rumah saya. Di tetangga-tetangga ya, di blok-blok di apa sih namanya, di gang-gang itu ya, yang mau masuk ke rumah saya, itu sudah banyak orang yang mengintai. Jadi mungkin kapanpun saya pulang, itu mereka akan kasih tahu. Kasian mama saya waktu itu, dia stres. Akhirnya ya saya buat undian lah ya, undian siapapun yang menikahi saya, yang bersedia menikahi saya akan ikut, saya akan pergi, saya akan nikahi sekarang, saat itu juga. Jadi saya ketemu dengan cowok ini, cowok Amerika, Jerman dari Amerika. Kita ketemu, itu kita ketemu 2 hari ya. Kita ketemu hari Kamis, hari Sabtunya itu kita nikah. Cepet ya, kilat. Jadi kisahnya begini, kita Kamis, saya jemput dia di airport ya. Kita langsung apply untuk surat nikah. Terus Pak penghulunya bilang gini, oh mesti Islam dulu nih baru bisa nikah gitu. Terus bilang oke deh, kita berdua masuk Islam lagi. Jadi hari Jumatnya itu saya dan calon suami waktu itu kita mualaf, kita masuk Islam. Saya masuk Islam lagi, resmi di situ saya masuk Islam lagi. Saya mengucapkan syahadat lagi, suami juga, mantan suami juga masuk calon suami waktu itu juga mengucapkan syahadat lagi. Sudah resmi, kita dua-duanya dapat sertifikat mualaf ya. Oh mama saya seneng banget karena saya sudah Islam lagi waktu itu. Waktu itu mama saya sudah sudah sakit, sudah jatuh sakit. Jadi separuh badannya itu yang sebelah kanan tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi, lumpuh separuh. Tapi saya bisa lihat mama saya senang saya menikah. Itu proses pernikahan itu saya negosiasi dengan Pak Penghulu ya. Saya tahu atasan penghulu ini siapa. Terus kita negosiasi lewat telepon. Dia bilang, Bu, ini saya bisa nikahin ibu minggu depan. Saya minta 5 juta. Dia minta 5 juta untuk nikahin saya dengan suami. Saya bilang gini, Pak, emangnya uang bisa dikubur dari tanah ya? Bisa digali dari tanah? Saya bilang, saya tahu atasan Bapak, sekarang ini juga saya bisa telepon atasan Bapak, dan hari ini juga Bapak dipecat. Saya bilang gitu. Oh, jangan Bu, jangan begitu, jangan begitulah Bu. Ya udah,
kita negosiasi aja. Akhirnya negosiasi, kita setuju 1 juta. Oke, 1 juta ya Pak ya, 1 juta. Tapi dia bilang, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Udah, gimana kalau besok Bu kita nikahkan? Saya oke, sip. Jadi hari Jumat saya teleponan sama penghulu, hari Sabtunya kita nikah. Ya, kita dinikahkan di situ. Saya cuma pakai baju kemeja putih. Udah ya, suami juga pakai kemeja putih, tidak ada persiapan sama sekali. Persiapannya cuma Quran, udah pakai kerudung putih, udah itu aja. Terus bilang, Senin datang Bu ke sini untuk ambil buku nikahnya. Saya datang sesuai dengan jam mereka. Ternyata buku nikahnya belum jadi, saya masih nunggu ya sampai jadi. Nah mereka minta duit lagi. Terus aku bilang, saya langsung ngomong ke Pak Penghulu, Pak Penghulu ini gimana sih, Bapak udah minta 1 juta, sekarang minta lagi duit untuk ngurus buku nikah. Terus Pak Penghulunya bilang, Bu, jangan keras-keras Bu, udah nanti saya atur deh. Terus langsung deh itu diatur sama Pak Penghulunya. Jadi hari itu juga saya dapat surat nikah. Dah. Beres. Itu kisah mu'alaf sehari ya. Kisah mu'alaf dalam sehari. Saya nggak banyak berkeluar karena YouTube belum ada ya. Mungkin kalau ada YouTube rame. Saya kembali seperti biasa. Singkat cerita, saya pindah ke Amerika. Itu cepat sekali ya waktunya. Kurang dari seminggu itu saya sudah pindah ke Amerika. Jadi hari Rabu saya dapat visa, hari Kamisnya kita terbang ke Amerika. Singkat cerita, itu kan kejadian tahun 2001. Tahun 2012 saya sebenarnya sudah mulai masuk ke gereja. Tapi saya belum menerima Yesus, baru masuk ke gereja aja. Ikut nyanyi-nyanyi ya, ikut nyanyi-nyanyi persembahan. Tapi setiap kali saya mendengar mereka menyanyi nama Yesus, itu ada di hati saya yang terganggu. Kok saya nggak suka ya dengar lagu-lagu nama Yesus ini. Oke, dengar nama Tuhan, Lord, it's fine. Tapi begitu ada kata Yesus di dalam lagu itu, ada rasa yang ada itu summer tahun 2012, tahun 2011 saya didiagnose cancer. Tahun 2012 saya itu hari Selasa, setelah saya selesai makan malam dengan anak-anak, saya sudah sering masuk ke gereja tahun 2000. Saya ikut nyanyi-nyanyi, tapi setiap kali ada lagu yang dengan nama Jesus, itu ada kebencian saya. Saya nggak suka dengan nama Yesus ini. Ada penolakan di hati saya. Ya, kalau si pendetanya berkhotbah pun saya senang. Tapi setiap kali ada dia sebut nama Yesus, itu ada saya merasa terganggu, merasa terusik, merasa saya nggak suka dengan nama ini. Itu tahun 2012, setelah selesai makan malam dengan anak-anak, ya, saya masuk ke rumah, setel iTunes, ya, dengar lagu-lagu Kristen dengan roommate saya waktu itu orang Kristen. Ada satu lagu yaitu yang selalu mengiang kepala saya, ya, King of King, Lord of Lord, He is Jesus. Nah, nama Yesus itu yang nggak bisa keluar dari mulut saya. Setiap kali saya mau menyebut nama Yesus, itu nggak bisa keluar. Yang keluar itu lain, ziz. Pokoknya aneh, yang keluar itu nggak pernah nama Yesus. Tiba-tiba itu lidah saya seperti kram. Lidah saya kram, saya nggak bisa bicara, itu seperti beku. Lidah saya tuh seperti udah nggak bisa bergerak. Itu saya mulai panik. Nggak pernah saya ngalamin lidah saya tuh seperti beku. Itu saya mulai panik, saya mulai nggak bisa ngomong. Saya masuk kamar, saya tutup pintu,
Saya duduk di apa namanya, di head bagi di bed ya, di bed, di headboardnya seperti ini ya, ada headboard ya. Itu saya mencoba untuk mengeluarkan nama Yesus, nyanyi dengan nama Yesus. Nggak bisa keluar. Nama Yesus itu nggak bisa keluar dari mulut saya. Saya sampai berkeringat ya, saya sampai nangis. Nangis karena sakit di lidah saya. Nangis juga karena frustasi. Nah, akhirnya saya udah frustasi banget. Saya akhirnya begini. Saya teriak keras. Ini jam 12 malam loh, saya teriak-teriak ya. Help me, Jesus. Begitu nama Yesus itu keluar dari mulut saya, itu saya terjengkang. Dan saya merasakan ada kuasa yang sangat gelap, yang sangat hitam, yang sangat jahat. Itu keluar secara violence, itu keluar secara abstrak, secara violence, kasar keluarnya. Nah, saya juga merasakan itu seakan ada gelas yang menutupi saya itu pecah. Itu yang saya rasakan. Secara bersamaan, setelah kegelapan itu keluar, secara bersamaan saya melihat di sebelah kiri pintu saya ini terkuak, dan ada cahaya yang masuk. Cahaya masuk begitu terangnya, cahaya itu menerangi seluruh kamar saya waktu itu. Di saat cahaya itu menerangi, ada rasa damai. Seterangnya cahaya itu mata saya nggak sakit, seperti kalau kita ngelihat matahari ya, kan mata kita sakit. Mata saya nggak sakit. Begitu cahaya itu menghilang dari kamar saya, lewat pintu juga ya, ada kedamaian tersendiri di saya. Ada rasa kasih, ada seakan ada yang memeluk saya waktu itu. Pelukan yang tidak pernah saya temukan, yang tidak pernah saya dapat, kasih yang tidak pernah saya dapat, damai yang tidak pernah dapat saya dapat malam itu. Lalu saya lihat, saya sadar kalau pintu saya terbuka separuh. Saya pikir, tadi siapa yang masuk ke kamar saya dengan cahaya segitu dahsyatnya sampai membukakan pintu kamar saya. Saya nggak pernah kunci kamar waktu itu. Saya ada anjing, jadi saya nggak khawatir ada yang masuk, ada orang-orang aneh masuk. Saya tertidur dengan iTunes yang masih bernyanyi di dapur. Saya tertidur dengan kasih, dengan air mata yang masih mengalir. Saya ketiduran. Itu rasa yang dahsyat, yang sangat dahsyat, itu pelukan yang sangat dahsyat. Paginya saya mulai mau kerja lagi. Saya ceritakan hal itu ke roommate saya, namanya Joanne. Saya ceritakan ke dia. Dia cuma bilang gini aja, I'll call you later. Udah gitu aja ya. Jam 4 dia telepon saya di cellphone. Saya keluar kerja kan jam 5 ya, tapi saya minta izin sama bos untuk bisa keluar jam 4.30, jadi saya bisa sampai rumah jam 5. Oke, dia setuju. Saya keluar jam 4.30. Jam 5 saya dijemput. Saya lagi cari tisu nih, di sini enggak. Saya dijemput sama Joanne ke gerejanya dia.
Um, lalu di situ ya, karena saya sudah familiar dengan lingkungan gereja, jadi tidak ada yang aneh lagi. Aduh, maaf nih Pendeta Joyce. Dia tanya, siapa di sini yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Saya langsung angkat tangan. Saya maju ke altar ya. Saya maju ke altar, lalu saya mengikuti doa pengampunan dosa. Saya minta ampun kepada Yesus dan meminta Yesus untuk memenuhi diri saya. Itu saya bergetar, saya menangis lagi, saya nangis sejadi-jadinya di gereja, di depan orang banyak. Padahal saya anti nangis waktu itu. Lalu ibu pendeta itu meletakkan tangannya di kepala saya, dahi saya. Itu saya ambruk. Saya ambruk, lemes itu seakan tidak ada tulang. Lalu saya dibantu dengan jemaat lainnya untuk duduk kembali ke tempat saya duduk ya. Lalu saya biasalah perkenalan dengan pendeta. Nah, perjalanan saya dengan Kristus itu dimulai dari situ. Setiap malam saya membaca Alkitab, saya itu seakan-akan haus dengan firman. Tadi saya sudah sentil sedikit, tahun 2011 itu saya didiagnose cervical cancer. Akhir tahun 2012 saya mesti kembali lagi ke Women's Clinic untuk melihat, untuk check up lagi. Saya minta doa kepada ibu pendeta waktu itu. Saya kasih tahu kalau saya didiagnose cancer dan saya akan check up lagi. Saya didoakan, saya ada pelepasan, didoakan cancer saya sembuh. 2013 saya mendapatkan report card klinik kalau cancer itu sudah tidak ada, saya negatif. Jadi report saya itu negatif. Begitu saya bukanya itu begini, dalam postcard ya, saya buka. Ini saya belum lihatnya apa. Saya tetap berdoa, Lord, you say that I am healed. By your stripe I am healed. Dengan bilur-bilurmu, engkau bilang saya sudah sembuh. Maka aku katakan, aku sembuh, dan report yang aku terima adalah report yang bagus. Lalu saya buka itu postcard. Di situ terreport negatif, reportnya negatif. Gosh, saya senang sekali. Saya menari-nari di dapur itu, menari-nari kegirangan. Saya memuji Tuhan, saya sangat girang waktu itu. Saya kasih reportnya ke pendeta saya. Jadi Tuhan bukan hanya menyelamatkan saya dari liang kubur, dari siksa kubur, dari neraka, tapi Dia juga menyembuhkan saya dari cervical cancer. Itu cancer yang menjadi momok perempuan ya. Begitu. Dan selanjutnya sebenarnya masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Yesus kepada saya. Seperti yang saya lihat, seperti yang saudara lihat, saya sekarang ada di sini. Karena ketakutan saya kabur, sekarang saya merasa damai. Terus saya kasih tahu teman-teman semua, kasih tahu keluarga. Pertama yang saya dapatkan dari keluarga saya itu apa? Ancaman. Kamu sudah jadi orang kafir, kamu sudah keluar dari keluarga. Bahkan paman saya yang datang ke pernikahan saya waktu itu mengancam untuk membunuh saya kalau saya datang ke Indonesia. Begitu. Teman-teman saya yang dulunya itu baik ya, saya kan banyak bergaul, banyak teman, itu semuanya pergi, tidak ada yang stay sama saya. Bahkan ada yang bilang, saya nggak mau lagi berteman sama kamu,
sampai kamu kembali seperti semula. Namanya Rosi. Dia orang Padang, dia anak orang Padang ya. Waktu itu tinggal di Denmark. Sekarang saya tahu kabar terakhir yang saya tahu dia bercerai dengan suaminya dan gak tahu hidupnya bagaimana. Itu mungkin balasan Tuhan, tapi saya berdoa agar Roh Kudus menjamah hatinya dan memperlihatkan Yesus kepada dia juga, dan saya berdoa agar dia menerima Kristus saat ini. Saya nggak tahu dia ada di mana sekarang. Jadi perjalanan saya dengan Kristus itu tidak mudah. Banyak sekali perjuangan pasti hati ya yang mesti diperbaiki. Dulunya kan saya ini orang sombong. Dulunya saya ini orang judes ya, orang galak. Sekarang mereka nih teman-teman saya nih, saya ketemu teman saya juga ya dulu dari Arvisco ya, dari production house, melihat perubahan saya. Yang dulunya saya itu judes, sekarang jadi pengasih. Kenapa saya jadi pengasih? Karena ada Yesus di hati saya. Karena ada Yesus yang hidup dalam diri saya. Semua kebiasaan-kebiasaan jelek dulu ya, itu semuanya hilang. Penyakit-penyakit yang ada pada diri saya itu juga hilang. Puji Tuhan, Shalom. Dengan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, persiapan pembangunan gedung gereja di lahan yang dihibahkan pemerintah kepada kami telah atau sementara dikerjakan. Dukungan doa, harapan kami datang dari Bapak Ibu Saudara-saudari, para dermawan dan dermawati sekalian. Setiap uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah dikirimkan kepada kami telah memberikannya untuk persiapan pembangunan di tahap awal ini. Atas setiap partisipasi keterbebanannya, kami bersama seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara yang sudah menyaksikan tayangan tadi. Doa kami kiranya saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, teruslah terhubung dengan kami dan dukung kami selalu dalam doa supaya kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Kami dapat terus melayani saudara di dalam pelayanan di channel ini. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya, haleluya, shalom.